Bagaimana jika aku bilang, ada tempat di dunia ini di mana hukum manusia tidak berlaku sama sekali? Tidak ada pagar, tidak ada kota, tidak ada batas. Hanya kehidupan dan kematian yang berjalan berdampingan setiap hari. Selamat datang di alam liar Afrika yang sesungguhnya. Di bawah matahari yang menyala tanpa ampun, savana terbentang sejauh mata memandang. Rumput keemasan bergerak seperti lautan. Angin membawa debu halus, langit biru terasa tak berujung. Kita berdiri di jantung migrasi terbesar di planet ini. Di wilayah seperti Serengeti National Park dan melintasi perbatasan ke Maasai Mara National Reserve, jutaan hewan bergerak dalam satu irama purba. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Setiap tahun jutaan wildebeest, zebra, dan gazelle berjalan ribuan kilometer mengikuti hujan. Mereka membaca langit, mencium perubahan angin, mengikuti rumput yang tumbuh. Tidak ada peta, tidak ada kompas, tapi mereka tidak pernah tersesat. Di sini, kelahiran terjadi di tengah ancaman. Ribuan anak lahir dalam waktu yang hampir bersamaan. Mengapa? Karena jika semuanya lahir bersamaan, predator tidak akan mampu memangsa semuanya. Itu bukan keberuntungan, itu strategi evolusi yang berlangsung ribuan tahun. Namun, savana tidak hanya tentang mangsa. Di antara rumput tinggi, singa betina mengintai. Mereka tidak mengaum saat berburu. Mereka diam, bergerak rendah, sabar. Dalam satu ledakan energi, semuanya berubah. Debu beterbangan, hewan berlari, hidup dan mati diputuskan dalam hitungan detik. Tapi di balik kekerasan itu, ada keseimbangan. Jika predator terlalu banyak, mangsa berkurang. Jika mangsa terlalu sedikit, predator kelaparan. Alam tidak kejam. Alam hanya menjaga keseimbangan. Matahari bergerak tinggi. Panas meningkat. Hewan-hewan mencari naungan pohon akasia yang berdiri sendirian di tengah hamparan luas. Gajah berjalan pelan, namun setiap langkahnya mengguncang tanah. Mereka bukan hanya hewan besar, mereka adalah arsitek ekosistem. Saat gajah merobohkan pohon, cahaya masuk ke tanah. Rumput tumbuh, hewan kecil mendapatkan habitat baru. Seekor makhluk raksasa bisa mengubah lanskap hanya dengan berjalan. Inilah Afrika yang tidak pernah kamu lihat di kartu pos. Bukan hanya keindahan, tapi sistem kehidupan raksasa yang saling terhubung. Dan ini baru permulaan. Karena savana hanyalah satu wajah. Di bagian berikutnya, kita akan memasuki tempat yang terlihat mustahil untuk kehidupan, namun justru penuh kejutan. Jika savana adalah panggung terbuka kehidupan, maka gurun adalah ujian terakhirnya. Kita melangkah lebih jauh ke utara. Udara berubah, kelembapan menghilang, angin terasa kering seperti mengikis kulit. Di hadapan kita terbentang Sahara Desert, gurun panas terbesar di dunia. Luasnya hampir sebesar satu benua kecil. Suhu siang hari bisa melampaui 45 derajat Celcius. Hujan bisa tidak turun selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di beberapa wilayah. Secara logika, tempat ini tidak seharusnya dihuni. Namun, Afrika selalu menentang logika. Di balik bukit pasir yang tampak kosong, kehidupan tersembunyi dalam bentuk yang nyaris tak terlihat. Serangga kecil menggali pasir untuk mencari kelembapan. Kadal gurun memiliki kaki khusus yang meminimalkan kontak dengan permukaan panas. Beberapa spesies mampu menyerap air langsung dari embun pagi yang sangat tipis. Di sini, ukuran kecil adalah keuntungan. Semakin kecil tubuh, semakin sedikit kebutuhan air. Setiap organisme adalah hasil eksperimen panjang evolusi.
Tapi, Sahara bukan hanya pasir tanpa akhir. Di beberapa titik muncul oasis. Air tanah naik ke permukaan, menciptakan lingkaran hijau di tengah kekeringan. Burung migran singgah di sini. Mamalia kecil berkumpul. Tanaman tumbuh rapat mengelilingi sumber air. Satu sumber air kecil bisa menentukan nasib ratusan makhluk hidup. Dan yang mengejutkan, Sahara tidak selalu seperti ini. Ribuan tahun lalu, wilayah ini pernah menjadi savana hijau dengan danau besar dan satwa liar melimpah. Lukisan-lukisan batu kuno menunjukkan jerapah dan gajah di tempat yang kini hanya pasir. Artinya, alam Afrika tidak statis. Ia berubah, beradaptasi, berevolusi. Dari panas ekstrim, kita bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Kita turun ke wilayah selatan Afrika. Dataran kering terbentang, lalu tiba-tiba berubah menjadi jaringan air yang luas dan hidup. Di tengah daratan kering Botswana, terbentuk keajaiban hidrologi yang hampir tidak masuk akal. Okavango Delta. Sungai Okavango mengalir dari dataran tinggi Angola, tapi alih-alih menuju laut, ia menyebar dan menghilang di tengah gurun Kalahari. Airnya menciptakan labirin kanal, pulau kecil, rawa, dan padang rumput yang subur. Ironisnya, air justru datang saat musim kering di Botswana. Saat wilayah lain mulai kekurangan air, delta ini justru meluap. Inilah paradoks Afrika. Gajah berjalan menyeberangi kanal dangkal. Tubuh raksasanya setengah terendam. Anak-anak gajah belajar berenang sejak dini. Kuda Nil menjaga wilayahnya di perairan dangkal. Burung bangau berdiri diam seperti patung, menunggu ikan kecil. Di atas, elang ikan Afrika berputar di udara. Matanya tajam memindai permukaan air. Delta ini adalah mesin kehidupan. Air membawa nutrisi, rumput tumbuh, herbivora datang, predator mengikuti. Semua terhubung dalam siklus yang hampir matematis. Namun tidak ada yang berlebihan. Jika satu spesies meningkat terlalu drastis, keseimbangan akan terganggu. Itulah sebabnya predator memiliki peran vital. Mereka memangsa yang lemah, yang sakit, yang lambat. Secara brutal tapi efektif. Tanpa itu, populasi akan meledak dan sumber daya akan habis. Di Okavango, kita melihat bagaimana air menjadi pusat gravitasi kehidupan. Tapi kita masih belum mencapai puncak kekuatan alam liar Afrika. Untuk itu, kita harus naik lebih tinggi. Bagaimana jika aku bilang, kekuatan terbesar Afrika bukanlah singa, bukan gajah, bahkan bukan predator tercepat di bumi, tapi sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Keseimbangan. Kita bergerak menuju dataran tinggi Afrika Timur. Udara berubah, lebih tipis, lebih sejuk. Di kejauhan, berdiri raksasa putih yang seolah mustahil berada di benua panas. Mount Kilimanjaro, gunung tertinggi di Afrika, simbol keheningan dan kekuatan. Salju di puncaknya memantulkan cahaya matahari siang, kontras dengan savana kering di bawahnya. Tapi gunung ini bukan hanya pemandangan. Ia adalah mesin cuaca alami. Angin yang menabrak lerengnya naik dan mendingin. Awan terbentuk. Hujan turun di satu sisi, sementara sisi lainnya tetap kering. Satu gunung, dua dunia. Di kaki gunung padang rumput membentang luas. Herbivora berkeliaran dalam kelompok besar. Di lereng tengah, hutan lebat tumbuh subur. Primata berayun di kanopi. Burung endemik dengan warna menyala melintas cepat di antara cabang. Semakin tinggi kita naik, vegetasi berubah menjadi semak tahan dingin. Lalu lumut, lalu hampir tidak ada apa-apa. Setiap ketinggian adalah zona kehidupan berbeda. Afrika bukan satu ekosistem.
Ia adalah ribuan ekosistem yang saling bersinggungan. Turun kembali ke dataran terbuka, kita memasuki wilayah yang sering disebut sebagai kerajaan predator. Di kawasan seperti Kenya dan Tanzania, rantai makanan terlihat jelas, tetapi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Cheetah, tubuhnya dirancang untuk kecepatan ekstrim. Tulang belakang fleksibel seperti pegas, ekor panjang sebagai penyeimbang. Ia bisa berakselerasi lebih cepat dari mobil di lampu merah. Tapi kecepatan memiliki harga. Setelah sprint 20-30 detik, tubuhnya terlalu panas. Jika gagal, ia harus berhenti. Artinya, bahkan hewan tercepat di daratan pun hidup di ambang kegagalan. Singa berbeda. Mereka berburu dalam tim. Strategi senyap, koordinasi tanpa suara. Tapi keberhasilan tidak selalu datang. Lebih dari setengah perburuan mereka berakhir gagal. Energi habis, tenaga terkuras, perut tetap kosong. Hyena sering dianggap pemakan bangkai. Padahal, mereka memiliki salah satu sistem sosial paling kompleks di dunia hewan. Mereka berburu sendiri. Mereka mencuri hasil buruan. Mereka bertahan dengan kecerdikan. Tidak ada peran yang lebih mulia dari yang lain. Semua adalah bagian dari sistem. Herbivora pun bukan korban tanpa daya. Kerbau Afrika dapat melawan balik. Dalam kelompok besar, mereka bisa mengusir singa dewasa. Zebra berlari dalam pola kacau untuk membingungkan predator. Gazelle meloncat tinggi, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka cukup kuat untuk dikejar. Itu pesan visual bagi predator. Jangan pilih aku. Setiap gerakan di savana memiliki arti. Setiap keputusan bisa menentukan hidup atau mati. Namun, ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Migrasi. Ratusan ribu hewan bergerak seperti gelombang hidup melintasi padang rumput. Mereka mengikuti hujan, mengikuti rumput yang baru tumbuh. Tanpa mereka, savana akan berubah. Rumput akan tumbuh terlalu tinggi. Kebakaran akan lebih sering terjadi. Ekosistem akan bergeser. Dengan berjalan, mereka sebenarnya merawat tanah. Kotoran menyuburkan. Jejak kaki membuka ruang bagi benih. Predator menjaga populasi tetap terkendali. Keseimbangan ini begitu kompleks hingga sulit dibayangkan. Dan semuanya terjadi tanpa perintah, tanpa pusat kendali, tanpa hukum tertulis. Hanya naluri dan waktu. Angin bergerak di atas padang luas. Rumput bergoyang seperti ombak emas. Seekor elang terbang tinggi, memanfaatkan arus udara hangat. Di bawahnya, ribuan makhluk hidup menjalankan perannya masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa mereka sedang menjadi bagian dari salah satu sistem kehidupan terbesar di bumi. Dan mungkin disitulah letak keagungannya. Alam liar Afrika tidak mencoba tampil dramatis. Ia tidak membutuhkan panggung. Ia tidak membutuhkan narasi. Kitalah yang mencoba memahaminya. Namun semakin dalam kita melihat, semakin kita sadar bahwa sistem ini jauh lebih tua, lebih kompleks, dan lebih sabar daripada peradaban manusia manapun. Di bawah matahari siang Afrika, tidak ada kebohongan. Hanya energi, hanya perjuangan, hanya kelanjutan hidup. Dan sekarang, setelah menyusuri savana, gurun, delta, dan gunung, kita sampai pada satu kesadaran. Alam liar Afrika bukanlah tempat yang brutal. Ia adalah tempat yang jujur. Tidak ada yang diberikan gratis, tidak ada yang diambil tanpa konsekuensi. Setiap nafas harus diperjuangkan. Setiap langkah memiliki risiko. Namun justru disitulah letak keindahannya. Karena kehidupan di sini nyata.
Bayangkan berdiri di tengah padang luas. Langit biru tak berujung di atas, angin hangat menyentuh wajah. Di kejauhan, kawanan hewan bergerak perlahan. Siluet mereka kecil di cakrawala, tapi maknanya besar. Kamu menyadari satu hal yang mungkin tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Manusia bukan pusat dari semuanya. Kita hanyalah satu spesies di antara jutaan lainnya. Afrika liar mengajarkan kerendahan hati, mengajarkan bahwa kekuatan bukan soal mendominasi, melainkan soal bertahan dan menyesuaikan diri. Dan saat matahari siang mencapai puncaknya, cahayanya menyinari savana tanpa pilih kasih. Predator, mangsa, rumput, tanah, semua berada di bawah cahaya yang sama. Itulah keadilan alam. Dan mungkin itulah alasan mengapa alam liar Afrika begitu memikat. Karena di sana, kehidupan tidak disembunyikan. Ia ditampilkan apa adanya. Liar, terbuka, dan tak tergantikan. Perjalanan kita mungkin berakhir di sini, tapi savana tetap bergetar oleh langkah migrasi berikutnya. Gurun tetap menyimpan rahasia di balik pasirnya. Delta tetap mengalirkan air ke jantung daratan. Gunung tetap berdiri, memanggil awan. Alam liar Afrika tidak menunggu untuk ditonton. Ia terus berjalan. Dan mungkin setelah menyaksikannya, pertanyaan terakhirnya bukan lagi seberapa liar Afrika, tapi apakah kita masih cukup liar untuk menghargainya? Terima kasih telah mengikuti perjalanan kali ini. Semoga perjalanan kali ini mengobati lelahmu setelah aktivitasmu hari ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share untuk tiket perjalanan menuju ketenangan selanjutnya. Saya Siska pamit undur diri, dan semoga harimu selalu menyenangkan.